Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,41%, dengan total market cap mencapai di 1,16 triliun US dollars. Dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,21% dan juga penurunan volume sebesar 30,58%. Biasa ya, weekend seperti ini. Untuk Bitcoin sendiri terjadi koreksi sebesar 0,06% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 29.000 lebih 22 USD. Dan kemarin sempat weak di bawah dari 29.000 ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan tipis sebesar 0,32% di angka 1833. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar 1,32% dan sekarang trading di angka 243,86. Artinya apa? Kembali terpantul di struktur 240 nih. Berkali-kali BNB selamat di sini. Untuk XRP terjadi peningkatan kurang lebih 2% kalau dibulatkan di angka 63 sen, bounce dari kemarin ya. Lalu untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 3% kalau dibulatkan di angka 0,07. Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,86% di angka 29 sen. Lalu Solana terjadi peningkatan sebesar 0,34% di angka 22 dolar lebih 77 sen ya. Lalu untuk Tron dia meningkat sebesar 0,73% di angka 0,077. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX, di mana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lo yang ngerasa bahwa trading manual lo bagus banget, lo bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lo yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya. 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lo yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lo bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lo bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, di mana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max, dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher, dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible ini hanya yang menggunakan link referral gue di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah, selain itu juga di sini ya untuk penghitungan volume itu principal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Oke, dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Untuk hari ini seperti yang kita bisa lihat tidak di event sama sekali. Jadi kita bisa lebih fokus ke technical analysis untuk hari ini. Sementara untuk besok kita coba cek ya. Untuk besok juga sama, tidak ada yang terlalu penting. Jadi pada hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, sekarang kita akan geser ke news. Dan news ini datang dari Indonesia. Ini sedang cukup panas di Indonesia ya, di mana seorang mahasiswa UI yang bunuh juniornya terjerat hutang karena rugi 80 juta saat bermain kripto ya. Kita bahas detailnya kenapa bisa sampai seperti ini. Nah,
Namanya adalah si tersangkanya adalah Altafassalia Ardinika Basya alias AAB ya, berumur 23 tahun, mahasiswa UI yang membunuh juniornya, mengaku mengalami kerugian bermain kripto. Hal itu menjadi salah satu alasan mendorong tersangka membunuh korban Muhammad Naufal Zidan alias MNZ ya, berumur 19 tahun ya, gila masih di bawah 20 tahun. Ya, dan kalau kita di sini, menurut pengakuannya kerugian tersangka mencapai 80 juta. Akhirnya tersangka meminjam uang kepada temannya termasuk pinjol, ujar si Nirwan yang tadi ya, si tersangka. Nah, kenapa dia membunuh si Muhammad Naufal? Karena dia iri ya. Karena korbannya ini bisa dibilang sukses bermain kripto dan mendapatkan keuntungan sementara dia rugi begitu ya. Jadi sebenarnya sih udah sesimpel itu aja. Jadi ya ini sangat gua sayangkan sekali ya. Gua udah bilang berkali-kali aturan, ada 3 aturan golden rule ya yang selalu gua pegang di market apapun sih sebenarnya ya. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas. Nah, jelas di sini kalau sampai utang besar berarti dia pakai uang panas ya. Itu udah melanggar satu aturan. Kedua, kalau bisa secepat ini ya, market juga bisa dibilang nggak terlalu volatile ya. Jadi mungkin probability-nya bisa sampai sebesar ini adalah karena terlalu over leverage. Jadi ya kemungkinan besar dia sudah melanggar juga aturan kedua. Yang pertama udah pasti, yang kedua mungkin. Yang ketiga ya dia nggak mikir jangka panjang, makanya kayak begini ya. Jadi lagi-lagi ekstra hati-hati. Dan kalau mau dibilang ini salah siapa? Salah kripto? Enggak, salah dia ya. Karena banyak juga kok orang yang rugi gitu ya, orang yang sampai ancur-ancuran, ya bahkan sampai ngebunuh orang lain lagi pun karena apa? Ya karena hutang gitu. Jadi lagi-lagi bukan salah karena kriptonya, karena dia mau dimain apapun gitu ya, mau dia mau forex, mau saham, kalau dia nggak bisa menjaga resikonya, ini bisa tetap terjadi ya. Karena ironisnya apa? Yang dia bunuh ini adalah orang yang sukses trading kripto gitu. Jadi ya ini 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah yaitu 3 aturan tadi, 3 golden rule, dan selanjutnya adalah jangan ketahuan kita sukses ya kalau kita trading. Nah, ini salah satu alasannya kenapa gua pakai anonim gitu saat gua ngomongin kripto gitu, karena gua lebih prefer orang nggak tahu gua trading kripto atau gua ngerti finance in general gitu, karena ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini ya. Jadi harus selalu berhati-hati ya, berhati-hati dalam investasi dan berhati-hati juga memilih teman mungkin ya, dan memberitahu siapa saja apa yang kita lakukan gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal harga Bitcoin nih yang stuck kurang lebih di angka 31 sampai 29 lah ya kalau dibulatkan ya. Nah, ini kita ngomongin soal explosion, rejection, dan compression di sini ya. Sudah beberapa kali terjadi. Sebelumnya di sini terjadi compression tapi versi lower low, lower high-nya ya. Terus ketemu 15.000, kita bisa di sini mulai terjadi explosion pertama. Nah, explosion pertama udah gitu terjadi rejection di sini. Nah, compression di sini. Compression, naik turun, explosion lagi. Rejection. Nah, kali ini turunnya lebih parah ya. Nah, dan di sini terjadi lagi explosion. Tetapi perbedaannya apa? Explosion di sini itu masih ke reject di daerah yang sama nih ya. Jadi kalau menurut gua ada sedikit nuance yang berbeda ya. Tetapi kalau sampai dia berhasil mantul di sini tanpa harus ke daerah 25 ribuan lagi, ada kemungkinan bisa ke sini. Tetapi kalau jebol lagi ke 25 ribu, siap-siap. Ada kemungkinan bisa juga ada skenario ke bawah gitu ya. Jadi menurut gua ini minggu-minggu yang penting nih ya, terutama kita sudah dekat ke bull support band, apakah bisa mantul atau tidak, dan target 38.000 bisa terjadi atau tidak. Ya, ini adalah suatu daerah suatu price range lagi yang cukup penting di daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin pada hari ini TA-nya cenderung nggak terlalu kemana-mana sih kemarin ya. Ya lagi-lagi lah weekend biasanya low volume ya, jadi nggak terlalu kemana-mana. Nah, untuk gua sih sekarang PR-nya masih sama ya. PR-nya adalah bertahan di atas dari bull support band dan juga di atas dari 28.587, which is itu adalah kurang lebih bull support band ya. Nah, yang menjadi ancaman baru bagi Bitcoin adalah MA20 yang sudah semakin mendekat di sini. Ada kemungkinan MA20 menjadi apa? Tukang pukul. Ini udah lumayan lama nih kita nggak bahas ya. Karena dulu waktu di bear market itu term yang sering gue pakai ya. MA50, MA20 menjadi tukang pukul ya.
Nah, semoga saja dia bisa bertahan di sini. Jangan sampai kepukul oleh EMA 20 begitu. Kalau bisa menaklukkan EMA 20 saat dia bertahan di sini ya. Dan selanjutnya kalau untuk di daily-nya adalah jangan sampai daily close di bawah dari 28.587 ya. Nah, ngomongin soal bull support band, sekarang kondisinya seperti apa? Kita coba cek ya. Untuk bull support band itu harusnya sih masih dekat-dekat lah ya, nggak terlalu banyak perubahan. Dia itu sekarang ada di angka 28.570, sorry, 28.500 berapa nih? Oh, ini harus ke weekly dulu ya. 28.570, yang paling bawahnya itu 27.842. Ya, sekali lagi secara statistically speaking, Anda akan bisa bertahan di sini, mantul di bull support band itu biasanya terjadi pump atau minimal rally ya. Pumpnya ada yang belasan persen sampai paling tinggi itu ada yang 44% dalam seminggu, which is really crazy ya. Jadi itu PR untuk di weekly-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya. Ini otomatis masih weekend, berarti belum ada perubahan. Nah, tetapi kemarin bagus ya, daily close-nya di bawah dari 102,13. Semoga nanti besok dia bisa seperti ini. Ke reject sekali 2 kali dan mulai daily close di bawah dari struktur 102 lagi. Dan kalau bisa retest ke EMA 20, lebih bagus lagi kalau bisa sampai jebol dari 100,99. Karena sekali lagi korelasi indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi negatif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral gue di bawah. Dan buat lo sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke buy limit. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, kondisinya masih belum terlalu banyak perubahan. Untuk posisi spot masih sama, buy limit kedua di 28.597 dan buy limit ketiga di 28.000. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya, apabila nih nanti terjadi rejection di MA20 ya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 28.587 ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 28.500 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita nanti di MA20 bisa konservatif, ya agresifnya bisa pertimbangkan di 29.489. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa di sini dia sepertinya kebantul oleh lower band sedikit di sini ya. Tetapi setupnya mirip-mirip seperti Bitcoin ya. Untuk buy limit kedua sekarang di EMA 200 atau di 1780. Buy limit ketiga itu di angka 1705,17 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya mirip-mirip seperti bukan di Bitcoin, di Ethereum ya. Nah, untuk posisi shortnya mirip-mirip juga seperti Bitcoin, di mana apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di lower band. Untuk yang lebih agresif bisa di MA200 atau di 1780. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA200 atau di 1780. Kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif kita nanti di MA20 dan yang agresif mungkin bisa di MA50. Dan sekarang kita ke Matic. Untuk Matic kita bisa di sini ya, kondisinya buy limit kedua kan tembus kemarin di sini ya. Buy limit ketiga masih belum tersentuh. Jadi untuk sekarang yang tinggal tersisa untuk posisi spot di Matic adalah di 64 sen, which is itu adalah buy limit ketiga ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 68 sen ya sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 64 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 64 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 68 sen. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya, kondisinya itu
masih di daerah situ-situ saja sih ya. Jadi secara posisi spotnya berarti buy limit kedua tembus di sini, tinggal tersisa buy limit ketiga yaitu di $21 lebih 84 sen. Kondisinya mirip seperti Matic ya. Itu untuk posisi spot di Solana, tinggal tersisa di buy limit ketiga ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya, kemarin lusa lebih tepatnya terjadi retest pertama di $23. Tetapi sayangnya kemarin tidak terjadi retest lagi. Jadi setupnya masih kita ulang lagi. Untuk sekarang posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di $23 lebih 47 sen, kita bisa buka posisi short. Dengan target TP konservatif mungkin bisa di lower band, yang lebih agresif bisa di $21 lebih 84 sen. Sementara untuk posisi longnya, kita bisa buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di $21 lebih 84 sen, atau juga nanti kemungkinan besar bisa juga di MA50 ya. Target TP-nya di $23 lebih 47 sen. Oke, dan sekarang kita akan geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini ya, posisi spotnya buy limit kedua berhasil memantulkan BNB dan dia berhasil daily close di atas dari MA50 dan MA20 ya. Maka dari itu mungkin kita bisa sedikit ada penambahan satu buy limit. Buy limitnya bisa pilih di MA50 atau 20 menjadi buy limit pertama ya. Itu untuk posisi spot berarti buy limit pertama di sini, buy limit kedua di 240,2 dan buy limit ketiga di 230,8 ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila nanti terjadi ya retest 1, retest 2 di MA50 atau MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di bull spot band, tapi di upper band ya. Atau buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di sini di 247,6. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi futuresnya masih cukup jauh ya di sini. Tapi ya mungkin bolehlah setupnya gua kasih struktur dulu. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 247,7 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short nanti dengan target TP kemungkinan besar bisa di MA50 atau 20. Kemungkinan besar sih by that time harusnya di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas ya, jangan sampai kayak begini ceritanya nggak lucu ya. Jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk cryptocurrency. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.